teman-teman. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kok gerak teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ada orang? Oh my god. Astagfirullahaladzim. Halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng gue Dian. Jadi di video kali ini gue sedang berada di kota Bandung. Dan lokasi akan gue telusurin adalah sebuah rumah mewah. Namun rumah mewahnya ini bukan rumah mewah era-era modern teman-teman, melainkan rumah mewah tempo dulu. Dan by the way, di dalam rumah mewah ini terdapat sebuah kisah yang sangat mengenaskan. Dan gue akan bercerita di dalam sambil mereview sudut ruangan ataupun mengeksplor seluruh ruangan yang terdapat di rumah mewah tempo dulu ini teman-teman. Dan by the way, gue melakukan penelusuran ini pada sadekala menjelang maghrib teman-teman, untuk merasakan sensasi ataupun aura vibes dari rumah ini. Ya teman-teman, jadi di hadapan gue adalah sebuah rumah mewahnya, rumah mewah tempo dulu. Kalian bisa lihat nih, bentuk bagian depannya pun jadul banget teman-teman. Jadi di dalam rumah mewah ini terdapat sebuah kisah yang sangat memilukan dan sangat menyayat hati, di mana satu keluarga yang rela menghidupi sang suaminya yang hobi judi teman-teman. Dan gue akan mengajak kalian untuk menelusuri ataupun mereview sudut ruangan rumah mewah ini sambil bercerita teman-teman. Kita akan coba masuk lewat garasi ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan gue terdapat sebuah kursi. Dan by the way, mohon maaf banget kalau berisik suara kendaraan, dikarenakan kebetulan rumah mewah ini tuh berada tepat di jalan raya teman-teman. Dan di sini terdapat juga sebuah ruangan seperti kamar teman-teman. Kita akan coba masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Di sini terdapat sebuah tulisan yang harus Anda ingat, simpan barang pada tempatnya. Seperti ini teman-teman. Dan by the way, rumah mewah ini tuh sudah terbengkalai kurang lebih 20 tahun teman-teman, ditinggalkan oleh pemiliknya. Atap-atapnya dari sini terdapat sebuah toilet. Namun atap-atapnya teman-teman sudah mulai hancur tak karuan. Oke, kita coba cari deh sudut ruangan ataupun menelusuri berbagai sudut ya teman-teman. Dan di sini gue sudah berada tepat di salah satu ruangan juga. Dan di depan gue terdapat sebuah televisi tabung, televisi jadul. Dan kondisinya di tahun 2025 ini sangat memprihatinkan sekali teman-teman. Yang artinya rumah ini sudah terbengkalai pada tahun 2000 teman-teman. 2005 teman-teman. Yang artinya sudah 20 tahun terbengkalai. Dan ini gue sudah memasuki ataupun gue berada di salah satu tengah rumah mewah ini teman-teman. Dan kondisinya seperti ini. Atap-atapnya sudah mulai hancur dan jadul banget. Ya, gua akan bercerita teman-teman. Jadi di dalam rumah mewah ini terdapat satu keluarga besar teman-teman, yang artinya satu keluarga tersebut mendiami rumah ini bersama anak-anaknya. Dan selama tinggal di rumah ini, pemilik rumah ini atau bisa dibilang suami pemilik rumah ini, dia adalah sebagai bisa dibilang hobinya bermain judi teman-teman, dan bermain perempuan. Dan selama tinggal di tempat ini, suaminya bersama anak-anaknya dibiayai oleh istrinya yang banting tulang kerja keras hingga siang malam untuk menghidupi suami dan anaknya. Namun sang istri tidak hanya menghidupi sang suami dan anaknya saja teman-teman, melainkan istri dari pemilik rumah ini tuh beliau menghidupi juga sang suaminya untuk bermain judi teman-teman.
ngeri juga ya. Dan di depan gua terdapat sebuah ruangan atau kamar teman-teman. Namun atap-atapnya sudah mulai hancur. Di sini terdapat sebuah nama, Agung dan Dita. Ya, kayak anak kecil ya. Ya, jadi selama tinggal di rumah ini suaminya hanya dibiayai oleh seorang istri. Bisa dibilang pria-pria Mokondo, tapi nggak tahu nih era tahun 2005-an atau era-era tempo dulu itu masih bisa dibilang pria Mokondo atau gimana ya? Karena suaminya istrinya banting tulang kerja keras untuk menghidupi seorang suami dan anaknya, karena pikir istrinya, kalau bukan suami gue yang bekerja, siapa lagi untuk menghidupi ataupun menjalani kehidupan ini, yang akhirnya istrinya banting tulang teman-teman. Namun entah dasar apa, istrinya baru mengetahui bahwa suaminya selama ini bermain judi. Jadi selama tinggal ataupun selama melakukan bahtera ataupun menjalani rumah tangga bersama suaminya, istrinya tidak tahu bahwasannya sang suami sering bermain judi teman-teman. Dan gua berada tepat, astagfirullahaladzim, gua seperti mendengar suara seperti Shh. Halo, ada orang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Di ujung sana seperti ada yang gerasak-gerasak teman-teman. Oh my god. Halo, ada orang. Gak ada siapa-siapa. Oke, kita lanjut lagi sini dulu. Gue review dulu sebelum gue menceritakan lebih detailnya lagi teman-teman. Dan di depan gue terdapat sebuah foto, dan ini adalah salah satu foto anak dari pemilik rumah teman-teman. Dan menurut informasi yang gue dapat, foto ini begitu gue tunjukkan kepada warga di depan rumah ini yang ada yang berjualan, bahwasannya foto di depan gue ini adalah anak pertama dari pemilik rumah ini, bisa dibilang anak sulung ya teman-teman. Oh my god. Dan mungkin gue yakini ini adalah salah satu kamar anaknya teman-teman. Dan sini terdapat sebuah sumur dan halaman. Bisa kalian lihat halaman rumahnya teman-teman, di samping rumah ini. Gue lanjut lagi ceritanya tentang sejarah kenapa rumah ini terbengkalai teman-teman. Jadi pada dasarnya, pada intinya, sang istri membiayai suaminya hingga anak-anaknya, selain membiayai untuk kehidupan, menjalani kehidupan seperti makan dan sebagainya, mungkin ternyata istrinya juga membiayai tanpa disadari, membiayai suaminya yang berjudi dan bermain perempuan. Hingga pada satu ketika istrinya mengetahui niat busuk dari suaminya yang ingin membawa harta ataupun menjual salah satu sertifikat rumah ini untuk digadaikan, nggak tahu dijual, menurut informasi yang gue dapat, untuk modal berjudi dan bermain perempuan sang suaminya teman-teman. Ngeri juga ya, bisa dibilang sakit ya kalau misalkan gue di posisinya seorang istri ataupun perempuan di dalam cerita ini teman-teman. Dan by the way, menurut informasi yang gue dapat juga, hingga satu ketika istri dan suaminya ribut di dalam rumah ini, nggak tahu ruangan yang mana, nggak tahu kamar dari sang suami istri tersebut. Yang jelas warga mendengar keributan yang cukup hebat di dalam rumah ini, hingga sang anak sulung yang di belakang fotonya itu meninggal dunia teman-teman. Akibat sang istri akan misalnya mau digampar, nggak tahu dipukul oleh salah satu benda tumpul, namun dihalangi ataupun ditutupi mungkin ya dari tubuh sang istri atau ibundanya oleh anak sulungnya teman-teman, hingga anak sulungnya berdarah hingga tak sadarkan diri, dan disitulah anaknya meninggal dunia hingga bergentayangan hingga saat ini teman-teman. Dan mulai dari situ suami istri tersebut bisa dibilang hubungannya kurang renggang, bisa dibilang kurang harmonis, dikarenakan sang suami tersebut dibawa ke kantor polisi karena dilaporkan oleh istrinya teman-teman.
Hingga akhirnya pada suatu ketika istrinya pergi meninggalkan rumah ini beserta anak-anak yang lain dan meninggalkan sebuah rumah mewah tempo dulu ini dibiarkan begitu saja menjadi sarang makhluk halus. Dan menurut kabar informasi yang gue dapat juga, anak yang dibunuh oleh bapaknya sendiri akibat menghalangi ibunya untuk dipukul itu bergentayangan di sini karena arwahnya sering terlihat di salah satu halaman belakang dekat, bisa dibilang tadi gue survei itu dekat pohon teman-teman ya. Nanti kita cek sambil mereview ataupun seluruh sudut ruangan yang ada di rumah mewah ini teman-teman. Terbilang sadis dan kejam juga seorang bapak yang membunuh anaknya karena dilandasi akan amarah dan nafsu untuk memukuli sang istrinya teman-teman. Diakibatkan karena beliau ketahuan untuk mengambil sertifikat rumah ini untuk dijual atau digadaikan untuk modal judi. Parah juga ya orang-orang seperti itu. Ya seperti itulah orang-orang yang sudah dicampuri dengan setan teman-teman tubuhnya. Wow. Namun menurut informasi yang gue dapat juga, dikatanya di rumah ini sekarang menjadi sarang makhluk halus. Selain terdapat salah satu arwah gentayangan seorang anak sulung pemilik rumah ini yang tak sengaja dipukul oleh bapak kandungnya hingga meninggal dunia teman-teman. Dan di depan gue terdapat sebuah kamar mandi yang cukup besar, dan di depan gue juga terdapat sebuah kamar juga. Dan anyway, di rumah ini tuh gede banget loh. Cuman konsepnya ini ataupun konturnya ini kontur dari rumah tempo dulu. Bisa dilihat di tengah rumah ini terdapat satu ruangan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 kamar teman-teman, dan 2 kamar mandi. Bisa dibilang rumah ini rumah mewah pada zamannya teman-teman. Mungkin pemilik rumah sangatlah kaya raya, memiliki salah satu bidang usaha mungkin ya. Sang istri memiliki salah satu bidang usaha. Gak tahu bidang usaha apa, yang jelas rumahnya gede banget ini teman-teman. Kita akan coba lanjut lagi untuk menelusuri ataupun melihat apa yang dibicarakan oleh warga yang sering melihat penampakan salah satu anak laki-laki ataupun seorang anak yang sering menampakkan diri di area halaman belakang teman-teman. Dan di sini terdapat sebuah nomor telepon dong. Bahaya juga tapinya. Dan gue di sini berada tepat di salah satu ruangan dapur teman-teman. Oh my god. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini juga terdapat satu ruangan juga teman-teman. Oh my god. Seperti gudang ya ini. Terdapat beberapa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Di ujung sana gue seperti mendengar suara gresek. Halo, ada orang? Setelah menjelaskan dan mencari apa yang dibicarakan oleh warga tentang seorang anak kecil ataupun anak sulung yang bergentayangan di rumah ini, gua mendapatkan instruksi. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Gua melihat bayangan hitam teman-teman di ujung sebelah sana, di pinggir toilet ini teman-teman. Dan posisi gua kebetulan pas saat maghrib di rumah ini. Oh my god, merinding banget nih. Jujur di ujung sana gue melihat salah satu bayangan hitam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita cek ke area belakang dulu ya, karena keburu maghrib ya teman-teman. Di sini terdapat sebuah dapur juga, dan ini ruangan kayak gudang teman-teman ya. Banyak sekali tumpukan-tumpukan kayu, namun gue gak berani ke sana. Gue takutnya ada sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti ular ataupun kalajengking, sangat membahayakan diri gue teman-teman. Oke, kita masuk ke sini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh my god, ternyata
tepat di area belakang ini. Dan jujur ini waktu pada zamannya dari orang kaya deh, memiliki rumah yang mewah pada zamannya, halaman yang cukup luas, dan kamar-kamar yang banyak seperti gudang teman-teman. Dan ini satu ruangan juga ya. Dan ini nggak tahu nih, dulunya mungkin meja cuci nih teman-teman. Dan di sini tempat salah satu sumur penampungan air. Biasanya kalau misalkan ada salah satu penampungan air seperti ini dari rumah tempo dulu banget teman-teman. Bisa dibilang era zaman Belanda teman-teman ya. Karena mengingatkan gue rumah-rumah yang terdapat penampungan air seperti ini, yaitu rumah Margareta teman-teman. Dan di sini juga terdapat sebuah ruangan, nggak tahu kamar ART, mungkin sebagian dari ruangan-ruangan ini adalah kamar ART ya. Namun tepat di sini menurut informasi yang gue dapat, seorang anak yang sering bergentayangan, terutama sering bergelantungan di salah satu pohon yang itu teman-teman. Namun jujur vibes-nya begitu merinding juga di area belakang ini. Ya teman-teman, begitu mereview ke belakang sini, gue merasakan sesuatu hal yang agak berbeda halnya dengan gue menelusuri beberapa ruangan yang terdapat di tengah rumah. Karena di area belakang ini jujur sekujur badan gue merinding banget. Dan apa jangan-jangan arwah yang dibunuh oleh bapaknya, apakah itu unsur kesengajaan atau bukan, yang jelas anak tersebut meninggal dunia untuk melindungi sang ibundanya teman-teman. Kadang gue juga mikir ya, gue seorang laki-laki dan akan menjadi bapak juga ataupun menjadi bapak, gak mungkin gitu untuk mencelakai anak, apalagi mencelakai istri, apalagi anak sendiri gitu ya teman-teman, hanya karena dasar hobi main judi. Tapi gue gak mengejudge sih kepada orang-orang yang hobi main judi. Itu welcome sih, bebas-bebas aja masing-masing karena duit-duit beliau. Namun sangat disayangkan kalau alangkah baiknya tidak bermain seperti itu teman-teman. Karena waktu sudah menunjukkan mulai mau maghrib nih teman-teman, kita akan coba mereview lagi untuk merasakan sensasi. Karena dari tadi gue melihat beberapa bayangan di dalam rumah sini teman-teman. Setelah gue review tadi ke kamar anaknya, gue beberapa kali melihat bayangan-bayangan seperti bayangan hitam. Dan yang jelas rumah ini jujur angker teman-teman. Astagfirullahaladzim, kok gue seperti melihat ada bayangan putih ya di sini teman-teman. Oh my god, gue bingung loh, kok seperti ada bayangan putih loh di ujung sini. Aduh. Mulai nggak beres nih, mulai ke ujung maghrib. Gue yakin nih. Dan di sini juga terdapat sebuah ruangan juga teman-teman. Ya. Ke belakang areanya vibes-nya merinding banget ya. Oh my god. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga gue kayak gitu dibalas teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ya teman-teman, mungkin di depan gue ini adalah satu kamar ART, dan di ujung sana kamar ART atau supirnya. Wow, keren sekali teman-teman. Berarti pemilik rumah ini bener the real orang kaya. Dan di depan gue terdapat sebuah seperti kamar. Namun gue lama-lama di sini kurang nyaman jujur teman-teman. Kita ke dalam lagi deh. Dan ini kamar gudang. Dan ini banyak sekali tumpukan-tumpukan kayu teman-teman. Oh my god. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kok gerak teman-teman? Si ininya, si tripleknya. Kok gerak ya begini tadi teman-teman?
Padahal nggak ada angin sama sekali masuk ke dalam rumah ini teman-teman. Oh my god. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti ada yang lempar teman-teman. Oh my god. Astagfirullahaladzim. Ada yang masuk teman-teman. Gue seperti melihat. Apakah gue halusinasi atau apa ya? Yang jelas banyak sekali keanehan di rumah ini teman-teman. Dan menurut kabar informasi yang gue dapat juga, bahwasannya setelah kejadian tersebut, anaknya sering bergentayangan di tempat ini, di rumah ini, sehingga warga sering menemukan ataupun mengalami keanehan-keanehan ketika memasuki rumah ini. Dan pemilik rumah pergi entah ke mana bersama anak yang lainnya. Dan untuk sang suami masih mendekam di dalam penjara teman-teman, akibat kelalaian, akibat nafsu dan amarahnya untuk istilahnya menuruti keinginannya untuk hobi main judi teman-teman. Dan dari tadi gue penasaran akan ruangan yang ini teman-teman. Kita akan coba masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ada orang? Oh my god. Astagfirullahaladzim. Gue seperti mendengar suara orang jalan teman-teman di ujung sana. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oh my god. Jadi kalau gue hitung-hitung, di rumah ini terdapat hampir 8 kamar teman-teman, termasuk kamar ART dan supir mungkin ya. Oh my god. Tapi jujur beneran rumah ini angker banget. Banyak sekali interaksi-interaksi keanehan ketika gue explore ataupun nge-review rumah ini teman-teman. Oh my god. Oke deh, kita keluar lagi. Karena tidak ada barang apapun yang mesti gue review ataupun apa. Yang jelas di dalam ruangan ini, ruangan kamar ini teman-teman, dan area belakang jujur vibes-nya agak beda, seperti halnya gue di dalam rumah ataupun tempat gue berdiri saat ini teman-teman. Oh my god. Oke. Dan gue tadi barusan mendengar juga suara lemparan cukup keras juga ya. Namun I don't know lah, itu lemparan siapa nggak tahu. Yang jelas hantu tersebut mungkin ya penunggu rumah ini ingin berinteraksi dengan gue teman-teman. Kita keluar lagi deh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gue mendengar lagi kembali barusan suara seperti itu teman-teman. Oh my god. Kita keluar lagi deh. Ya teman-teman, gue keluar kembali dari dalam rumah ini dikarenakan di dalam rumah ini tidak ada barang apapun yang mesti gue review ataupun gue telusuri. Hanya beberapa ruangan-ruangan kosong dengan kurang lebih 10 ruangan ya, dengan kurang lebih 10 ruangan dengan 8 kamar di dalam rumah mewah ini teman-teman. Dan vibes-nya cukup luar biasa. Begitu gue menelusuri ke area belakang dan salah satu kamar di area paling pojokan teman-teman. Dan sedikit asumsi gue nih ya, gue sebagai laki-laki gue tidak menyetujui akan perihal ataupun peristiwa tersebut di dalam rumah ini teman-teman.
sangat mengecam keras terhadap seorang bapak ya teman-teman, ataupun pemilik rumah mungkin ya, yang tega ya melakukan seperti itu teman-teman. Dan mungkin cukup sekian juga ekspor gua di satu rumah mewah tempo dulu ini. Gua Dian Hermawan izin pamit. Dan kalau kalian suka dengan channel gua, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam dari kota Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.